Lagi pula, ada beberapa pemain yang kontraknya segera habis seperti Bastoni dan Calhanoglu. Kalau dari hati saya, mereka harusnya diperpanjang. Tetapi keputusan tidak dibuat dengan mudah dan cenderung sulit karena ada banyak faktor. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Seperti yang gue bilang di konten sebelumnya, menurut Gazzetta dello Sport akan ada pernyataan resmi ke publik dari manajemen Inter terkait kekalahan lawan Bolonya. Dan benar ya, kemarin malam waktu Indonesia, berarti mungkin siang hari waktu Italia, ada pernyataan resmi dari Marotta ke Matteo Barzaghi, jurnalis Sky Sport. Marotta menyampaikan beberapa statement menarik, ada terkait kekalahan lawan Bolonya, kemudian nasib Inzaghi dan presiden klub. Di Cerewetin Inter hari ini, gue akan bacain pernyataan-pernyataan menarik dari Marotta. Yang pertama, Marotta menyatakan bahwa Inter dan seluruh jajaran direksi serta pemilik melalui sesi wawancara ini ingin menstimulasi, ingin memberikan semangat kepada para tim serta pelatih agar mereka mendapatkan kembali motivasi dan bisa menyelesaikan masalah. Hal pertama yang dibahas oleh Marotta adalah tentang Inzaghi. Dia bilang bahwa kepercayaan kami pada Inzaghi tidak pernah berkurang. Dia pasti akan menemukan solusinya. Target utama kami adalah lolos Liga Champion. Sedangkan untuk Scudetto rasa-rasanya 75% peluang akan didapatkan oleh Napoli. Inter saat ini berjuang untuk lolos Liga Champion dan menang Coppa Italia. Kami akan berjuang terus untuk membahagiakan para fans. Menurut Marotta, beberapa tahun terakhir prestasi Inter cukup memuaskan. Tetapi tim dan pelatih harus bisa menyelesaikan masalah dalam hal kontinuitas, dalam hal keberlanjutan termasuk konsistensi. Kami dari sisi manajemen selalu siap membantu yang dibutuhkan oleh tim. Marotta juga menambahkan bahwa saat ini tim sangat bagus dalam kompetisi Cup. Tetapi target utama kami adalah Scudetto. Namun setelah kalah dari Bolonya, kami dari sisi manajemen meminta tim dan pelatih untuk lebih termotivasi dan fokus dalam merebut target yang lebih realistis, yaitu masuk zona Liga Champion. Gokil, Marotta udah menurunkan targetnya teman-teman. Marotta melanjutkan bahwa kami sangat percaya dengan Inzaghi. Dia masih muda dan sangat profesional. Dia tidak pernah kehilangan kepercayaan kami. Namun ada satu hal yang harus kita lakukan saat ini adalah memastikan kesinambungan dan konsistensi. Pelatih dan pemain harus bisa mengidentifikasi strategi yang jelas. Dan kami dari sisi manajemen punya kewajiban untuk mendukung strategi tersebut. Sudah tidak ada alasan lagi, no excuse. Kita hanya mendapatkan 2 poin melawan tim kecil. Kami ingin hasil yang lebih baik dengan menghormati lawan. Wah, ini kalimat yang perlu digarisbawahi nih teman-teman. Marotta bilang, kami ingin hasil yang lebih baik dengan menghormati lawan. Menurut gua ini Marotta sedang mengkritik Inzaghi ya. Dia ingin hasil yang lebih baik dengan menghormati lawan. Artinya jangan terlalu banyak rotasi ketika menghadapi tim-tim kecil biar tidak kehilangan poin. Menurut gua sih seperti itu. Lalu Marotta juga berkomentar tentang Lautaro Martinez yang setelah kekalahan lawan Bolonya kemarin dia mengkritik tim secara terbuka. Marotta mengatakan terkait attitude Lautaro yang menyampaikan kritik kepada tim dengan kata-kata yang tegas, sangat kami apresiasi. Sejak besok, seluruh pemain, pelatih, dan direksi akan bekerja lebih keras lagi. Klub akan berdiri bersama para pemain dalam situasi seperti ini. Saya sangat mengapresiasi kata-kata Lautaro. Itu berarti dia punya perasaan memiliki, punya sense of belonging. Para pemain berhak menyampaikan perasaannya ketika hasil yang diraih tidak sesuai. Hal yang dilakukan Lautaro justru bagus, sangat penting sehingga tim bisa menyadari situasi yang sedang terjadi. Menurut gue ini di luar dugaan banget. Biasanya kalau ada pemain mengkritik tim secara terbuka akan didenda ya, akan dihukum. Tapi mungkin Marotta juga nggak mau kehilangan Lautaro Martinez. Lautaro Martinez saat ini adalah simbol Inter. Jadi ya udahlah, bebas lo mau ngomong apa aja di pers. Mungkin Marotta juga nggak ingin memperkeruh suasana kali ya. Bagi teman-teman yang bisnisnya atau usahanya mau gue promosiin di YouTube atau di Instagram gue, silakan hubungi nomor atau kontak yang ada di kolom deskripsi ya. Terima kasih. Lalu Marotta berkomentar terkait Lukaku, dia bilang begini, apakah Lukaku akan bertahan di Inter? Membicarakannya saat ini terlalu prematur, terlalu cepat. Di bulan Juni nanti dia akan kembali ke Chelsea dan kemudian diskusi kembali terbuka. Di saat seperti itulah kita baru bisa melihat apa yang akan terjadi.
Tapi yang pasti Lukaku ingin bertahan. Marotta melanjutkan, lagi pula ada beberapa pemain yang kontraknya segera habis seperti Bastoni dan Calhanoglu. Kalau dari hati saya, mereka harusnya diperpanjang. Tetapi keputusan tidak dibuat dengan mudah dan cenderung sulit karena ada banyak faktor. Namun saya bisa menggaransi kita akan membuat tim yang kompetitif. Setelah berkomentar tentang pelatih dan pemain, tadi kan di awal mengomentari Inzaghi, lalu Lautaro, terus Lukaku. Berikutnya Marotta berkomentar tentang Presiden Zhang. Saya ingin berterima kasih kepada Suning. Walaupun dengan banyak kritikan yang ada, saya harus akui Presiden Zhang telah bekerja dengan baik mendukung klub ini dengan segala cara agar terhindar dari banyak masalah. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Presiden klub yang tidak pernah berhenti mendukung kami. Dan itu sangatlah penting. Di kultur sepak bola saat ini, banyak sekali yang membiasakan diri untuk mencari alibi, untuk mencari alasan. Sedangkan kami tidak pernah terlambat dalam melakukan pembayaran. Kami memperhatikan kebutuhan semua orang. Marotta juga menegaskan bahwa di sepak bola saat ini situasi sedang sulit dan kami juga mengalami kesulitan dalam memperpanjang kontrak pemain karena ada banyak kompetisi dari negara lain. Mereka punya keuangan yang jauh lebih baik. Ternyata teman-teman, Marotta justru membela Zhang ya, membela presiden klub ya, bisa dimaklumi lah. Kalau enggak nanti dia dipecat. Tapi kalau dipikir-pikir ada benarnya juga ya. Walaupun kita klub miskin, setidaknya kita nggak pernah nunggak pembayaran dan melakukan kecurangan finansial. Lalu terakhir, Marotta memberikan pendapatnya tentang perebutan Scudetto. Marotta mengatakan, Napoli saat ini sedang sendirian melakukan perjalanan menuju Scudetto. Kita tidak bermain di level mereka. Dan saya anggap ini sebagai sebuah peluang untuk menyemangati para pemain. Bahwa kalau Napoli saja bisa, kita seharusnya juga bisa. Namun untuk saat ini kita harus realistis. Target kita adalah mengakhiri kompetisi sebaik-baiknya. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini ya teman-teman. Gua mengambil beberapa kesimpulan dari pernyataan Marotta bahwa dia menegaskan target utama kita musim ini tuh bukan Coppa Italia, melainkan Scudetto. Dan Inzaghi harus bisa menemukan solusi dalam hal konsistensi. Dan menurut Marotta, Inzaghi harus bisa segera menemukan solusi dalam hal konsistensi. Karena dalam beberapa musim terakhir kita selalu bisa memuaskan para fans dan ini mesti berlanjut. Selain itu yang paling gue ingat adalah Marotta memuji Zhang. Menurut Marotta, Zhang sudah melakukan segala cara untuk mendukung Inter agar keluar dari banyak masalah. Kalau menurut teman-teman gimana? Setuju nggak dengan pendapat Marotta? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you.